Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-puan, akak, hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa Allah telah tentukan kita dalam keadaan sehat walafiat boleh menyambung pengajian kita tentang Al-Qur'an beserta tajwid. Dah kita belajar semua dah selesai. Sekarang pelajaran berikutnya yaitu tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita cinta padanya. Karena apa? Orang yang paling dekat dengan Rasulullah kelak di hari kiamat, di akhirat nanti adalah orang yang lebih banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada sesiapa yang boleh memberi pertolongan kita kelak di akhirat. Semua nabi tak boleh syafaati kita semua kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu maknanya pertolongan. Yang boleh tolong kita nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyaklah sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat insyaallah. Kita sambung saja pengajian kita terus tentang keutamaan atau fadilah sholawat. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 5. Nah, kita sambungan dari pelajaran dulu. Nah, ini kitab yang lama dah kita belajar. Kita sambung sudah sampai pada hadis kelima. An Ammar bin Yasir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wakkala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaik fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah ila balaghani bismihi wa ismi abihi hadza fulan ibnu fulan qad shalla alaika rawahul Bizari. Oke, hadis riwayat Imam Bizari. Jadi maksud hadis ini bahwa Sayyidina Ammar bin Yasir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah melantik seorang malaikat, mengutus seorang malaikat di kuburku. Itu kata Rasulullah, bahwa malaikat ini telah mengutus seorang semalaikat, bukan orang, seorang malaikat maksudnya di kuburku, di kubur Rasulullah, yang bertugas atau mempunyai tugas mendengar percakapan semua makhluk Allah. Tak kira binatang, manusia, lepas tu apa lagi? Tumbuh-tumbuhan, lepas tu jin, jin yang Islam pun banyak, jadi mendengarkan semua ucapan, percakapan semua makhluk Allah. Oke. Jika seseorang bersolawat ke atasku, jika jin atau manusia bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW, malaikat itu akan menyampaikannya kepadaku dan memberitahu namanya dan nama ibu bapaknya. Oke, contohnya akak lah, contohnya seorang nih, dia bersolawat kepada Nabi, maka malaikat yang menjaga kubur Rasulullah nih mendengar, walaupun dia jauh di sana, semua ucapan makhluk memang diutus malaikat nih ya, diutus suruh mendengarkan semua ucapan percakapan makhluk. Ya, kalau yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka dia sampaikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, si fulan ini bin fulan dengan disebut nama bapaknya. Makanya dua-dua orang nih ya, yang mengucapkan dengan bapaknya disebut oleh malaikat. Si fulan bin fulan telah bersolawat kepadamu. Macam itulah tugas malaikat tadi, paham? Makanya dia repot melaporkan setiap sholawat, setiap makhluk kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tugas satu malaikat tadi, paham? Oke, jadi Sayyidina Sahawi radhiyallahu anhu telah menyebutkan hadis ini di dalam kitabnya, nama kitabnya Qouli Badi'. Beliau juga telah menambahkan bahwa malaikat itu akan memberitahu Rasulullah SAW, sholawat ini dihantar kepada
fulan, anak kepada si fulan. Rasulullah SAW bersabda, Allah menghantar 10 rahmat kepadanya untuk tiap-tiap satu rahmat. Maknanya Rasulullah pun menjawab bahwa Allah juga akan memberi solawat. Solawat itu maksudnya rahmat. Allah pun akan memberi 10 rahmat untuk satu kali solawatnya. Allah terus membalas lah. Allah terus menjawab solawat kita. Kata kita solawat satu kali, maka malaikat pun yang utusan Allah jaga kubur Rasulullah, dia lapor pada Rasulullah bahwa ada satu orang bersolawat kepadamu. Maka Rasulullah pun menjawab, Allah telah mengirim 10 rahmat pada orang yang bersolawat satu kali saja pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Itu hebatnya solawat. Rahmat ini apa? Rahmat ini kasih sayang Allah. Dihindarkan dari mara bahaya, dari penyakit, dari bala, dari macam-macam lah yang tak baik-baik. Rahmat ini kasih sayang, Allah ini sayang kita jadinya. Oke. Terus, jadi dalam hadis lain bukan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memberi kuasa kepada salah seorang malaikatnya, menugaskan satu malaikat untuk mendengar percakapan semua makhluk, semua omongan ucapan makhluk ini. Allah utus satu malaikat. Malaikat itu diperintah duduk di kuburku, tinggal di kuburku sehingga hari kiamat. Jaga satu malaikat kubur Rasulullah ini ya. Bila seorang mengirim salawat ke atasku, kalau ada satu orang bersalawat kepada Nabi Muhammad, malaikat itu akan memberitahu namanya dan nama bapaknya. Allah telah berjanji kepadaku untuk mengirim 10 sholawat. Allah pun akan mengirim sholawat. Sholawat itu maksudnya rahmat, kepada orang yang mengirim satu sholawat kepadaku. Allah akan mengirim 10 rahmat kepada orang yang membaca satu sholawat kepada Nabi. Oke, dan aku memohon kepada Tuhanku untuk mengirim 10 rahmat ke atas orang yang mengirim satu rahmat ke atasku. Kemudian permohonanku diterima Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi kalau kita satu sholawat, malaikat antar ucapan kita sampaikan pada Nabi dalam alam kubur bahwa dia si fulan bin fulan, disebut nama bapaknya, telah bersolawat satu kali padamu ya Rasul. Maka Rasul pun bersabda menjawab, saya akan mohonkan 10 rahmat dari Allah. Artinya malaikat Nabi Muhammad memintakan rahmat untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, paham? Terus di selain Rasulullah bersabda lagi, sesiapa orang yang memohon satu sholawat kepadaku, Allah menghantar 10 rahmat ke atasnya, dan seorang malaikat telah dilantik untuk membawanya kepadaku. Oke, paham? Nah, ini gabungan lagi. Terus Rasulullah bersabda lagi dalam hadis-hadis lain. Ini terus baca maknanya. Allah memenuhi 100 hajat seorang yang memohon rahmat ke atasku pada malam Jumat. Oke, terus atau pada siangnya. Oke, kalau kita berselawat satu kali pada Rasulullah pada malam Jumat, Kamis malam, atau hari Jumatnya siangnya, maka Allah akan memenuhi 100 hajat. Ya. Oke, paham? 100 kebutuhannya, 100 hajat, apa keperluan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga melantik seorang malaikat yang akan membawa sholawat itu kepadaku di dalam kubur. Bagaimana dihadiahkan kepada kamu semua. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi, satu kali sholawat saja, maka kita akan dipenuhi 100 hajat kita. Ini dalam hadis yang lain, baik malam Jumatnya atau hari Jumat. Maka perbanyaklah sholawat, terutama lagi terafdal pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Dalam hadis lain, kalau kita sholawat 100 kali pada Rasulullah, maka 100 hajat kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, paham? Maknanya banyak hadis digabung-gabungkan. Oke, paham nih? Oke, kalau cukup, kalau paham, sudahlah, satu hadis cukup kita amalkan supaya kita cinta pada Rasulullah, kita cinta pada sholawat. Satu sholawat saja Allah hantar 10 rahmat kasih sayang Allah pada kita. Lepas itu kalau hari Jumat atau malam Jumat,
kita berselawat pada Rasulullah, 100 hajat kita akan dikabulkan. Dalam hadis lain 100 kali selawat, 100 hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau paham? Ada soalan apa-apa? Wallahu a'lam bishawab. Allahumma Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan. Satu soalan. Ya. Sekarang soalan saya, apakah betul ada orang menyatakan kalau kita meninggal hari Jumat terlepas daripada siksa kubur? Iya. Itu saja. Surah itu hadis itu betul ke tak betul? Oke. Bagus. Jadi ada yang mengatakan atau ayah pernah mendengar, ada orang yang mengatakan kalau kita mati hari Jumat atau Kamis malam atau malam Jumat, maka kita nih akan terlepas daripada siksa kubur sebab kemuliaan hari Jumat tersebut. Ada hadisnya tak? Ada dasarnya tak? Oke. Jadi dalam kitab-kitab sini belum jumpa lagi, mungkin dalam kitab lain ada bahwa hadis tersebut memang ada dasarnya lah, ada sumbernya dari hadis Rasulullah SAW. Tapi hadis itu dhaif. Hadis apa? Dhaif ini lemah. Hadis ini dhaif ini, hadis ini lemah. Tapi boleh kita pegang juga. Boleh kita, tapi tak boleh yakin sangat. Semuanya atas kuasa Allah. Kalau Allah berkehendak macam tu, Allah alamannya ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif ni untuk fadilah amal boleh. Fadilah amal itu maksudnya apa? Untuk kalau ada selawat ni kelebihannya macam ni. Kalau hadisnya walaupun dhaif, supaya kita semangat untuk selawat, boleh. Tapi kalau pegangan jangan. Kalau pegangan dalam hati, contoh bab tauhid, bab iktikad apa-apa, itu jangan. Hukum hakam pun jangan. Tapi kalau bab fadilah amal, supaya kita beramal rajin, itu boleh kita guna hadis dhaif. Habis kita percaya tak dengan tu? Tapi tak boleh diyakini. Tak boleh percaya 100% kalau hari Jumat maka terlepas dari siksa kubur. Jadi maksudnya yang mengatakan macam itu pun Rasulullah, sedangkan Rasulullah wafat pada hari Isnin. Maknanya tak boleh kita nanti kalau orang mati hari Ahad, itu disiksa kubur nanti. Tak boleh juga. Rasulullah sendiri yang bersabda macam itu pun sebagian kata hadis ini dhaif. Rasulullah pun wafatnya pada hari Isnin. Kenapa tak Rasulullah mati hari Jumat saja? Nanti orang pilih hari Jumat semua. Maknanya kita tak boleh. Kalau ada orang mati sedang hari Jumat, kita kata dia siksa kubur nanti. Rasulullah pun wafat pada hari Isnin. Tapi itu pun hilaf. Ada sebagian ulama lagi, kita harus mohon supaya mati hari Jumat. Pun kita minta, ya Allah supaya matikan saya hari Jumat. Tapi sebaiknya kita minta supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja. Kalau kita mohon, kita berdoa, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan husnul khotimah. Tak payah pilih hari lah. Hari apa saja baik. Sebetulnya Rasulullah pun wafat pada hari apa? Isnin. Jadi hadisnya mengatakan hari Jumat terlepas dari siksa kubur kalau meninggal. Hadisnya dhaif. Oke, paham? Wallahu a'lam bishawab. Lagi apa soalan? Ada tak? Ya, oke, cakap apa? Tanya, sila. Bab solat, bab puasa, bab hutang, apa saja? Apa soalan? Lagi satu soalan. Oke. Ini bertentang dengan mati syahid. Mati syahid. Okey, ada hamba Allah yang menyatakan kalau kita menggali perigi. Ya. Kita menggali perigi, jadi air itu diminum. Betulkah kita dimasukkan dalam mati syahid? Dia tak mati. Dia minum air sumur tu lepas tu mati tak? Dia tak mati. Minum air perigi masuk mati syahid. Lepas dia bekerja gali kubur tu. Gali kubur? Bukan, dia gali perigi. Perigi? Jadi orang pakai air itu sampai bila-bila. Maknanya dia hidup minum selalu dengan air perigi. Ya. Itu tak ada hadisnya, tak ada sumbernya. Cuma kadang orang ini buat cerita saja. Jadi
Yang antara lain yang mati syahid, hari itu kita sudah belajar orang yang kena reruntuhan. Tapi orang beriman lah, jangan orang kafir kena reruntuhan bangunan lepas itu mati syahid tak. Orang Islam lah, orang yang beriman lepas itu kena reruntuhan itu termasuk dalam mati syahid, reruntuhan bangunan lah. Lepas itu orang tenggelam, hanyut, itu pun mati syahid. Orang mati terbakar, kebakaran rumah, itu pun dikira mati syahid. Kalau dia mati menjaga sempadan negara macam mana? Itu pun termasuk kalau tujuan dia memang membela rakyat, menjaga negara lah, menjaga keamanan negara. Sebagian lagi mengatakan itu pun mati syahid sebab hubbul waton minal iman, cinta tanah air ini sebagian daripada iman. Dia menjaga perbatasan untuk keamanan negara. Itu pun kalau mati dekat situlah kena serangka, maka sebagian ulama kata itu pun termasuk mati syahid sebab membela negara. Oke, paham? Ada lagi soalan? Tak ada. Tadi yang minum air perigi mati syahid itu tak pernah dengar dan hadisnya pun tak pernah dengar. Wallahu a'lam bishawab. Oke, yang betul semuanya dari awal, yang salah silap salah dari kejahilan saya mohon dimaafkan. Oke, sekarang baca Allahumma arhamna sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Doa perlindungan Dajjal. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa pelindung diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.